Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan sejawat dari SMA Negeri 1 Karangtengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat melaksanakan kegiatan berbagi pemahaman modul 1.4 tema budaya positif. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai calon guru penggerak, maka untuk aksi nyata di modul 1.4 yang pertama itu menerapkan budaya positif di kelas, yang kedua berbagi pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu yang hormati, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa atau sudah sering melihat di internet, di media-media lain tentang budaya positif. Tapi alangkah baiknya jika kita belajar bersama pada siang hari ini sehingga saya sebagai guru penggerak mendapat informasi tambahan atau hal-hal yang mungkin akan menguatkan saya sebagai guru penggerak. Sebelum kita ke budaya positif itu apa? Pertama kita melakukan kegiatan cobalah duka, yaitu kita coba Bapak Ibu berperan jadi dua orang, yang satu berperan sebagai A, yang satu B. A itu menggenggam tangan seerat-eratnya, tangan mengepal maksudnya digenggam. Bayangkan di dalam tangan ini ada barang yang berharga, dilindungi sekuat tenaga jangan sampai terbuka. Orang B itu bertugas membuka genggaman tangan orang A dengan berbagai cara. Silakan, bisa dipaksa, bisa dirayu, bisa diberi hadiah, atau cara lain yang mungkin cara yang lebih kreatif Bapak Ibu terapkan untuk membuka genggaman tangan orang A. Silakan untuk ketika mempraktikkan ini mungkin kita simulasi saja ya. Saya minta bantuan dua orang untuk melakukan simulasi. Yang pertama itu dengan paksaan, yang kedua mungkin bisa dengan dirayu, diberi hadiah, diberi hal lain. Saya bisa minta tolong ke mungkin siapa ya, Pak Koirul Anwar mungkin dengan Pak Soib. Monggo Pak. Saya minta bantuan untuk berperan sebagai orang A dan orang B. Mungkin Pak Soib yang menggenggam berarti yang A ya, Pak An yang B. Nanti membukanya dipaksa jangan lama-lama, nanti malah sakit. Jadi dipaksa mungkin 30 detik ya. Yang punya benda yang berharga yang sekuat tenaga dilindungi, Pak Koirul Anwar mencoba untuk membuka. Hitungan berapa? 3 ini. Bapak Ibu yang lain juga bisa menyaksikan kira-kira hikmah dari kegiatan ini apa? Silakan Pak. 1, 2, 3. Sekuat tenaga Pak. Tidak usah malu-malu Pak. Tadi saya sudah bilang ke Pak Soe Pak, jangan sampai lepas Pak. Terus Pak. Oh masih lama ini Pak, masih 20 detik lagi Pak. Ayo Pak. Iya Pak, 10 detik lagi Pak. Dipaksa, silakan dipaksa dengan apa Pak? Pakai senjata juga boleh Pak, kalau punya senjata Pak. Mungkin spidol, mungkin dijilat silakan Pak. Sudah waktunya habis Pak. Yang kedua, kasus kedua mungkin dengan boleh rayuan, boleh dengan imbalan atau dikelitik juga boleh, silakan. Kalau ini biasanya perempuan yang bisa merayu. Saya minta bantuan mungkin Bu Ita dengan Bu Nirmala. Silakan Bu. Dirayu, kalau dirayu pakai mikrofon Bu. Silakan Bu.
kita tangannya? Tidak. Apakah di situ sangat berharga? Sangat berharga sekali. Dengan es teh bisa nggak Bu? Enggak bisa. Dengan nyanyian bisa ya? Enggak. Coba ya Pak pakai nyanyian ya. Kalau nyanyian yang bukan malah yang lain saja. Telinganya masih. Oke, masih nggak bisa? Jangan dipaksa, biar dipaksa tadi. Masa ya Pak? Dinyanyikan Pak. Dicium. Atau dipeluk. Oh iya, boleh. Mungkin dengan apa ya? Bolehkah ku buka barang berhargamu? Jika bisa buka, ku beri sesuatu. Bisa Luar Pak? biasa sekali. Nggak bisa Pak? Nanti yang mengirim Pak Fauzan Oke, masih tetap nggak bisa dengan nyanyian? Dilitikin coba dilitikin. Oke. Ya. Jangan malu-malu. Pertahankan. Mohon maaf lahir batin. sudah mungkin waktunya sudah habis. Tidak bisa juga mungkin. Terima kasih mungkin. Sekarang berikutnya ternyata tidak bisa dipaksa, tidak bisa tidak bisa dirayu, tidak bisa. Mungkin kalau diberi uang mungkin baru bisa mungkin. Tergantung uangnya berapa. Tergantung uangnya. Tergantung gimana ya? Pertanyaan reflektifnya bagaimana hasilnya, siapa yang memegang kontrol. Nah ini dari simulasi tadi mungkin saya minta bantuan rekan-rekan untuk menjawab ini. Mungkin bisa dari Pak Rizky dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izinkan saya untuk mencoba menjawab. Jadi dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan, ternyata tadi mulai dari yang dilakukan oleh Pak Soeb sama Pak Aan, ternyata Pak Soebnya sendiri masih tetap tidak bisa membuka Pak Aan-nya sendiri masih tetap tidak bisa membuka tangan yang memekal dari tangannya Pak Soeb. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Bu Gita dan juga Bu Nirmala, seperti itu. Nah, siapa yang memegang kontrol dalam hal ini? Jadi kalau bayangan saya, jadi ketika ada aktivitas seperti itu, tentunya yang memegang kontrol ketika ada aktivitasnya Pak Aan dan juga Pak Soeb, yang memegang kontrol tetap adalah Pak Soebnya sendiri. Kemudian dari Bu Nirmala dan Bu Gita yang memegang kontrol adalah Bu Gita. Nah, seperti itu Pak Haji. Kemudian kalau kita coba kaitkan dengan kehidupan, jadi di situ kan di orang A kita kan diminta untuk membayangkan bahwa kita itu punya sesuatu yang Berharga. sangat berharga. Nah di situ berarti kan kita punya keyakinan yang tinggi, mempunyai keyakinan atau pendirian yang sangat tinggi. Pendirian itu sifatnya positif. Nah ketika kita punya hal itu, meskipun kita mendapatkan pengaruh dari luar, baik itu pengaruhnya yang sifatnya buruk ataupun baik, kalau memang kita sudah punya pendirian, mungkin tetap tidak bisa dipengaruhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Luar biasa. Beri tepuk tangan ke Pak Rizky. Sudah lengkap ya. Itu yang disampaikan Pak Rizky itu sebenarnya apa yang dimaksud disiplin positif. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu berasal dari keyakinan diri. Jadi tidak berasal dari paksaan orang lain, tidak dipaksa untuk karena hadiah, karena imbalan atau hal lain. Itulah yang disebut disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Seperti halnya ketika kita melakukan sesuatu, memang paling ideal itu atas dasar kesadaran diri. Meskipun untuk kesadaran diri mungkin kita membutuhkan waktu, kita masih perlu yang dipaksa dulu. Ya, disiplin positif itu ini. Disiplin positif itu
menanamkan motivasi intrinsik dari diri ya pada murid. Jadi menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan nilai-nilai yang mereka percaya ini yang disebut Pak Rizky tadi, ada namanya nanti keyakinan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tadi nanti akan muncul namanya keyakinan. Berikutnya, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang ada pada manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dulu di konteks di kurikulum dulu kan ada pendidikan karakter, ada hormat, integritas, kreativitas, gotong royong, kejujuran, kebersihan, kemandirian, toleransi dan seterusnya. Di kurikulum Merdeka itu dikristalkan jadi ini profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Tentunya di sini yang berkepentingan global, gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Dari 6 dimensi ini di dalamnya ada elemen-elemen yang berisi nilai-nilai kebajikan. Ada gotong royong, ada mandiri, ada kerjasama, ada toleransi, itu ada semua. Cuma dikristalkan jadi 6. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan dimensi dan subdimensi. Berikutnya yang sempat disebut Pak Rizky tadi, jika punya benda berharga pasti kita akan melindungi. Itulah salah satu yang disebut sebagai motivasi. Tadi kalau benda berharganya itu misalkan uang itu akan kita genggam. Kalau benda berharganya itu misalkan benda berharga tidak harus barang kan, misalkan sesuatu yang di luar barang, misalkan yang berharga itu misalkan kita punya sesuatu bukan barang tapi berharga, apa contohnya? Bingung kan? Suami barang betul? Keyakinan kan? Keyakinan. Nilai-nilai kebajikan itu berharga. Jadi bagi diri seseorang itu ada nilai-nilai yang baik, itu adalah hal yang berharga pada diri kita. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rizky ada motivasi. Nah, motivasi itu kita selama ini. Motivasi itu apa? Motivasi itu perilaku manusia atas dorongan tertentu. Jadi manusia tiap melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan pasti ada motivasinya. Motivasinya apa menurut Gosen? Nah, Gosen atau Gosen ini ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu pertama menghindari ketidaknyamanan, sanksi atau hukuman. Motivasi yang kedua mendapat penghargaan atau imbalan. Motivasi yang ketiga menghargai diri sendiri. Ketika di sekolah, konteks di sekolah pendisiplinan siswa, kita itu kadang melakukan pendisiplinan masih menggunakan konsekuensi, itu tidak dilarang. Konsekuensi itu masih positif, asal ada kesepakatan guru dan murid, masih diperbolehkan. Ketika bicara budaya positif adalah bicara pembiasan-pembiasan yang kita biasakan ke siswa itu pasti menggunakan nilai-nilai kesadaran diri. Motivasi yang diharapkan ketika guru mempunyai pemahaman tentang budaya positif itu siswa melakukan sesuatu itu dengan menghargai dirinya sendiri. Ya, kemudian muncullah yang namanya keyakinan. Keyakinan itu perilaku atau kegiatan atau tindakan yang muncul dari seseorang karena menghargai dirinya sendiri. Berikutnya, keyakinan itu ketika di sekolah itu bisa diterapkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tujuannya apa? Melalui keyakinan kelas, murid mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan sehingga murid memiliki motivasi internal untuk melaksanakan peraturan. Contoh seperti ini, ketika kita naik motor menggunakan helm, selama ini kan mungkin kita sebagai orang dewasa kan menggunakan helm karena kalau tidak menggunakan helm kena sanksi dari polisi. Nah,
Di budaya positif kita harus berpikir kita menggunakan helm karena untuk keselamatan tubuh. Di kelas juga sama. Misalkan kenapa di kelas itu kok ada peraturan membuang sampah di tempat sampah. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Jadi ketika anak memiliki kebajikan, nilai kebajikan, cinta kebersihan, harapannya itu anak punya motivasi, oh ketika saya buang sampah itu ya kelas saya jadi bersih. Berikutnya, untuk menyusun keyakinan kelas itu dengan diskusi, masing-masing siswa itu mengusulkan peraturan kelas dulu. Peraturan kelas itu dari kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu dikelompokkan yang punya nilai-nilai kebajikan yang sama. Setelah itu merumuskan keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas, menandatangani keyakinan kelas, dan memasang keyakinan kelas di depan kelas. Ini untuk wali kelas ini mungkin bisa diterapkan, untuk guru mapel juga bisa. Ketika wali kelas itu akan lebih mudah mengimplementasikan karena di sana memiliki anak didik yang memang konsisten kita bimbing di dalam kelas tersebut. Kemudian berikutnya contoh keyakinan kelas. Ketika menyusun keyakinan kelas, anak akan mengusulkan peraturan-peraturan kelas, misalkan membuang sampah di tempat sampah, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, memperhatikan penjelasan guru, menjaga ketentraman dan kenyamanan, berbicara dengan sopan. Ini dikumpulkan, peraturan-peraturan yang diusulkan siswa itu dikumpulkan sesuai nilai-nilai kebaikan yang ada. Misalkan membuang sampah, membersihkan kelas, itu jadi nilai keyakinannya cinta kebersihan. Kemudian yang memperhatikan, menjaga ketentraman dan seterusnya itu nilai keyakinannya saling menghormati dan menghargai. Jadi ketika wali kelas membuat peraturan kelas, anak itu diarahkan untuk tahu nilai kebaikan yang ada di peraturan tersebut. Harapannya seperti itu. Jadi ketika melakukan suatu tindakan, harapannya itu anak tahu nilai kebaikan dari peraturan tersebut. Berikutnya, dalam melakukan tindakan tentunya anak atau murid itu berdasarkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pasti kalau ada murid yang misalkan terlambat, itu pasti ini dia atau yang terlambat itu memenuhi kebutuhan dasar salah satu dari 5 ini. Mungkin kebebasan, kan ingin bebas kan, terlambat dan lain-lain. Ketika anak mencuri makanan di kantin, mungkin karena ini bertahan hidup karena uang sakunya sedikit. Kemudian misalkan anak bajunya dikeluarkan, bisa jadi ini kasih sayang dan rasa diterima, jadi dia butuh perhatian, bisa jadi kan itu kan. Jadi pada dasarnya manusia melakukan sesuatu tindakan itu atas dasar 5 kebutuhan. Idealnya kebutuhan ini berperilaku ke arah positif. Ketika kebutuhan dasar ini berjalan ke arah yang negatif, nanti muncullah yang namanya pelanggaran. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia di sini ada bertahan hidup. Contoh, aku mengambil makanan karena lupa bawa uang saku. Ini salah satu kejadian, bisa jadi kan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini berarti anak tersebut butuh kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, misalnya ada anak itu tanya, terus kadang ke temannya, kadang ke gurunya, bisa jadi dia itu kebutuhan dasarnya penguasaan. Jadi karena kebutuhan penguasaan ingin paham, ketika dijelaskan belum paham, dia tanya terus, dan kadang itu di kelas juga jadi kadang positif, kadang negatif. Kesenangan, misalkan aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas di kelas, katanya kelas harus tenang, kan gak seru jadinya. Nah ini ketika kesenangan siswa atau murid ini tidak sesuai dengan harapannya, bisa jadi nanti muncul masalah. Jadi murid tersebut mungkin ketika pelajaran jadi malas, jadi aneh, kan senangnya nyanyi. Kemudian berikutnya kebebasan, guru menjelaskan monoton, makanya saya selalu pergi ke toilet. Jadi kadang ada anak yang sering ke toilet itu bisa jadi dia ini bebas.
Jadi bebas mungkin dari mapelnya, atau mungkin karena dia mungkin memang bebas tidak ingin pelajaran, semua mapel juga ada. Berikutnya, ketika ada kebutuhan dasar, ketika diterapkan di sekolah nanti arahnya ke sini. Ketika siswa melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan dasar, nanti pasti tindakan tersebut bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang berikutnya di budaya positif itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Hukuman itu tindakan terhadap pelanggaran yang bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Jadi misalkan ada murid terlambat, langsung pusat, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi tindakan terhadap pelanggaran sudah direncanakan dan disepakati bersama murid. Murid pun ini dianggap atau nanti tidak nyaman dalam waktu pendek. Contoh ketika olahraga, siswa yang telat itu lari mengelilingi lapangan itu asal disampaikan di awal diperbolehkan. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi itu proses memperbaiki kesalahan dengan cara mencari solusi untuk pemecahan masalah. Yang paling baik itu ini, ketika restitusi itu diterapkan itu belum menyeluruh, kita minimal menghindari hukuman menggunakan konsekuensi. Kata kuncinya, konsekuensi itu ini. Konsekuensi itu dibuat guru dan siswa. Kalau restitusi dibuat murid. Jadi, kalau hukuman itu dibuat oleh guru. Identitas sukses di sini yang dimaksud di sini, ketika di sekolah konsekuensi itu diterapkan, diperbolehkan, restitusi juga diperbolehkan. Yang dihindari itu hukuman. Jadi ketika konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi, korban bisa diabaikan, murid juga ini tidak nyaman. Misalkan contoh di sini nih, hukuman, murid diminta untuk push up 20 kali karena terlambat sekolah, ini hukuman. Kemudian konsekuensi, siswa terlambat menuliskan di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah sebanyak 100 kali. Ternyata ini bukan hukuman, ini konsekuensi. Tapi tadi ada syaratnya, siswa diberitahu dulu, jadi kesepakatan di awal. Kalau kamu terlambat masuk kelas, nanti mencatat 100 kali itu jadi kesepakatan kelas, itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini masih bingung atau masih ragu menerapkan hukuman, konsekuensi maupun restitusi, bisa kita belajar bersama di buku atau modul budaya positif. Berikutnya ini ada contoh. Nah, ini contoh saja Pak Prano. 3 kasus ini apa saja Pak? Pak Reski, minta Pak. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 4 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjalan, itu hukuman. Hukuman, ya Pak. Kemudian yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Ini juga Hukuman lagi atau sanksi. Kemudian ini membersihkan sampah di ruang kelas karena membuang sampah sembarangan. Ini konsekuensi. Konsekuensi. Kira-kira sudah sependapat atau ada yang beda? Bu Risna, Pak Prano diberikan ke Bu Risna, Pak. Mikrofonnya, Pak. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Kalau menurut saya, untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 4 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi. Karena menurut saya itu sudah diberikan kesepakatan bersama terhadap guru dan siswa. Itu menurut saya. Untuk yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu hukuman. Hukuman. Ya. Yang ketiga juga menurut saya juga hukuman. Hanya yang nomor 1 itu menurut saya konsekuensi. Terima kasih Pak Yudi. Ibu, terima kasih Bu. Jadi setelah saya klik itu ternyata seperti ini. Ini ada yang saya lihat itu PJOK. Kalau di PJOK itu konsekuensi Pak. Tapi kalau di biologi jadi hukuman. Makanya itu kadang bingung kan. Ketika di PJOK itu konsekuensi. Tapi ketika mapel bahasa
Indonesia lari itu jadi hukuman, ada di soal, jadi seperti itu. Kemudian membersihkan WC ini sudah kelihatan ya, karena mematahkan pensil, WC ini pasti hukuman. Dan berikutnya ini, membersihkan sampah di ruang kelas karena membuang sampah sembarangan. Ketika anak buang sampah di dalam kelas, dia itu ngambil tidak hanya yang punyanya dia, jadi yang dipilih seperti diambil, itu konsekuensi. Tapi tetap kembali lagi kita memberikan kesepakatan di awal. Kemudian berikutnya posisi kontrol guru ini. Ketika menangani siswa, posisi kontrol guru itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang kita hindari itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang kita laksanakan sebaik mungkin itu ini: manajer, pemantau, teman. Keterangannya apa? Keterangannya seperti ini. Contoh kalimatnya. Ketika penghukum, misalkan ada anak melanggar peraturan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dengan tidak mengerjakan tugas. Saya tidak peduli alasan apapun, sekarang lari mengelilingi lapangan 5 kali. Ini hukuman, ini pelajaran saya, ibaratkan pelajaran saya ini. Kemudian yang kedua, posisi sebagai merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak karena tidak mengerjakan tugas. Apa kamu tidak kasihan pada Bapak karena harus menunggu kamu mengerjakan tugas? Bapak nangis. Ya sudah, sekarang kerjakan tugasnya, nanti Bapak bantu kalau ada kesulitan. Ini teman. Kemudian yang kata tadi yang satunya sebelum manajer, pemantau. Pemantau itu hanya tanya gini, kamu masih ingat peraturan di kelas ini? Ini artinya tidak mengerjakan tugas ya. Apa konsekuensinya bagi murid yang tidak mengerjakan tugas? Nanti anak ya langsung mengerjakan sendiri, karena sudah ada peraturan-peraturan kelas ketika awal pembelajaran. Kemudian yang posisi manajer ini yang paling bagus, dan ini yang kita harapannya kita sebagai guru itu sebagai manajer ini memahami psikologi anak dengan kata-kata yang panjang lebar. Contohnya seperti ini, saya juga masih belajar. Semua orang memang pernah melakukan kesalahan dan Bapak bisa memahami itu. Nah, itu kan kita harus Bapak seperti psikolog. Kamu melakukan itu karena alasan apa? Menurutmu keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang belum dilakukan? Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kejadian ini? Jadi tapi guru tetap namanya manajer itu mengatur. Jadi ketika permintaannya anak itu di luar nilai-nilai yang baik, ya jangan dituruti. Berikutnya ini, ketika posisi kontrol kelima, ini harapannya itu bisa menerapkan ini segitiga restitusi. Jadi ketika menangani masalah itu distabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kan dengan kalimat-kalimat ini. Kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ini validasi tindakan. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Kamu bisa memperbaiki ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan itu tadi nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas. Kira-kira nilai-nilai kesepakatan yang di kelas yang belum kamu lakukan apa itu ini. Ciri-ciri restitusi tadi, restitusi itu untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut mencari kebutuhan dasar, fokus solusi, kembali ke kelompoknya. Enggak. Penerapan segitiga restitusi ini contoh kasusnya ini. Ini kasus Anto dan Dino itu sedang bermain di lapangan basket atau olahraga ini, misalkan Pasir yang tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru BK langsung melerai, membawa ke ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Berarti ini Dino yang emosi kan. Dino yang
emosi kan, kancingnya lepas kan atau kan, yang narik Dino berarti. Kepala sekolah juga ada tahap-tahapannya ini. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan Bapak mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memberikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang di ruang kepala sekolah. Pasti ada pengantarnya, nah itu yang kita belum terbiasa. Kemudian yang menanyakan keyakinan yang merah itu tadi apa? Menstabilkan identitas, yang ini validasi tindakan, yang biru lah yang hijaunya itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu sebenarnya kan nilai-nilai kebaikan yang ada di peraturan. Jadi bahasanya itu bukan peraturan apa yang kamu langgar. Kalau peraturan yang dilanggar nanti kembalinya itu posisinya sebagai pemantau. Kalau pemantau itu tanya ini yang pemantau di sini. Ini kan ada pemantau itu posisinya ini. Masih ingat peraturan di kelas ini? Maksudnya kalau berkelahi, konsekuensinya apa bagi murid yang melakukan perkelahian kan sudah ada peraturannya. Tapi kalau manajer itu tidak. Jadi manajer itu di segitiga restitusi itu di sini Anto itu ditanya kira-kira karena sudah menarik lepas 3 kancingnya Anto itu Dino bagaimana? Nah, Dino saya lem bu. Kalau Dino ya lepas lagi akhirnya, atau saya jahit tapi saya tidak bisa jahit, akhirnya Anto itu untuk menjahit itu direwangi guru tata boga. Nah, pertanyaan guru tata boga itu kan berarti terus ngerewangi Anto kan. Nah, jadi memang di restitusi itu ada kadang itu ini di restitusi ada memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, di solusinya ini kadang itu kita mengganti itu yang contoh kasus. Nah, ini sudah terima kasih. Jadi budaya positif itu adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Di disiplin positif itu ada motivasi dari diri sehingga muncul keyakinan. Nah, keyakinan tersebut nanti ketika diterapkan di kelas jadi keyakinan kelas. Ketika diterapkan di sekolah jadi keyakinan sekolah. Demikian sesi berbagi dari saya, semoga memberi ilmu baru dan bisa kita terapkan di sekolah. Harapannya kita sebagai guru memiliki kebiasaan-kebiasaan positif, menghindari kebiasaan-kebiasaan negatif sehingga suasana kelas itu jadi nyaman. Gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah, bukan milik manusia. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, bahasa, ras, agama maupun golongan. Contoh berikutnya, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kenapa? Keyakinan itu atas dasar motivasi dari diri sendiri. Kalau peraturan itu bisa motivasi dari eksternal atau dari orang lain. Terus langkah berikutnya untuk menyusun keyakinan kelas, pasti kan masih bingung kan kalimatnya bagaimana kan? Untuk menyusun keyakinan kelas, pertama itu silahkan kalian mengusulkan satu atau dua usulan tentang peraturan kelas. Jadi masing-masing siswa mengusulkan satu peraturan kelas. Contoh peraturan kelasnya membuang sampah di tempat sampah, itu contoh. Silahkan. Dari peraturan kelas yang diusulkan oleh semua siswa atau di satu kelas ini nanti kemudian dirumuskan menjadi kalimat keyakinan kelas. Itu ya. Jadi nanti bagi beri sticky note itu ditulisi peraturan kelas. Yang sudah selesai bisa ditempel di depan, tapi antri, jangan berebut untuk menempel. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita lihat peraturan yang sudah kalian usulkan apakah sudah berupa kalimat positif atau belum. Kalau belum, kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh di sini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita ubah menjadi membuang sampah di tempat sampah. Contoh berikutnya, tidak boleh berbicara kasar, berarti kita ubah menjadi berbicara dengan sopan. Itu ya, jadi setelah kita ubah menjadi kalimat positif semua, kemudian kita pisahkan sesuai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Selanjutnya kita perhatikan peraturan kelas yang sudah dikelompokkan berdasar nilai di sini. Di sini misalkan yang pertama berbicara dengan sopan, kemudian menggunakan HP jika diizinkan, memperhatikan kejelasan guru. Kira-kira nilai apa yang ada di sini? Ketika ada yang berbicara, kita diminta untuk mendengarkan, berarti nilainya saling menghormati dan menghargai. Ditulis di sini saling menghormati dan menghargai. Berikutnya di sini dilihat datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran sesuai waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian sesuai peraturan, dan selanjutnya. Kira-kira nilai yang ada di sini apa? Disiplin. Atau nilainya itu tertib kan? Iya. Tertib di sini baik tertib waktu maupun tertib berpakaian. Kayak. Di sini berarti keyakinannya itu sesama anggota kelas menjaga ketertiban. Ada dua nilai. Kemudian nilai yang berikutnya 3 di sini, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh berbicara tidak sopan, tadi gabungnya sebelah sana ya. Kemudian saling peduli dan menjaga kebersihan.
membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai yang ada pada di kelompok 3 ini apa berarti? Kebersihan kan? Nah, kebersihan itu berarti nilai yang kita yakini yaitu lingkungan atau cinta terhadap kebersihan. Kemudian yang berikutnya, mengembalikan dan merapikan barang yang diambil setelah digunakan, kemudian menjalankan piket masing-masing. Berarti apa? Tanggung jawab, apalagi keaktifan. Kalau piket itu artinya apa? Sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, gotong royong. Berarti di sini itu berarti bekerja sama. Baik, untuk selanjutnya dari keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan, ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Silakan. Hanif, apa yang perlu ditambahkan nih? Rajin dan tekun. Oke, rajin dan tekun itu berarti bisa dalam belajar, bisa dalam mengerjakan hal yang lain seperti piket atau hal yang lain. Ini bisa disepakati? Bisa. Setelah menyusun keyakinan kelas untuk berikutnya, keyakinan yang sudah disepakati di sini kita buat di dalam kertas yang agak besar, kemudian dipasang di depan sebelah kanan ataupun kiri. Demikian proses kita dalam membuat keyakinan kelas di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keyakinan merupakan nilai-nilai yang didapatkan dari peraturan sehingga seseorang melaksanakan peraturan atas kesadarannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Kita tahu, Pak. Gini, ketika pelajaran Bapak, ketika teman lain berdoa, kalian berdua ikut berdoa atau melakukan aktivitas lain selain berdoa? Ada yang bisa jelaskan ke Bapak? Ya Pak, tadi kita yang lainnya berdoa kita malah berdoa. Kalau boleh tahu, apa yang kalian obrolkan dan bercandakan? Kami menceritakan kejadian lucu yang terjadi di tadi malam, Pak. Baik, sebagai manusia
tentunya kita tidak terlepas dari kesalahan atau kekeliruan. Yang penting bagaimana kita memperbaiki kondisi atau kejadian yang tadi terjadi. Kalian melakukan hal tersebut, kalau boleh tahu karena alasan apa? Ada yang bisa jelaskan? Kami melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang, Pak. Baik, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini yang belum ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian keyakinan yang bagaimana? Saling menghormati, sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Baik, coba kalian renungkan. Doa itu apa? Doa itu memohon kepada Allah. Sebagai hamba, kita harus punya adab dan etika ketika berdoa. Apakah kalian sudah bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan dalam memohon kepada Sang Pencipta? Belum, Pak. Menurut Bapak, ketika kalian memiliki suatu kesenangan harus dilakukan di tempat dan di waktu yang tepat. Baik, mulai sekarang mari kita laksanakan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana kondisi yang akan kalian lakukan setelah kejadian ini? Kami akan melakukan berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, Pak. Baik, apa yang kamu yakini dalam berdoa merupakan salah satu bentuk akhlak beragama, yaitu dalam berdoa maupun beribadah. Sudah seharusnya kalian melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Bapak harap untuk kedepannya lebih baik lagi dalam berdoa maupun dalam melakukan keyakinan kelas. Itu saja dari Bapak. Terima kasih sudah hadir ke ruangan ini, bisa kembali ke kelas kembali. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Gini, ketika tadi Bapak mengajar, Bapak melihat kalian membuang sampah sembarangan di depan kelas. Ada yang bisa memberi penjelasan kepada Bapak? Ya, Pak, kami membuang sampah di depan kelas. Kalau boleh tahu, yang kalian rasakan ketika membuang sampah itu apa? Kami merasa tidak bersalah, Pak. Baik, sebagai manusia tentunya kadang kita melakukan kesalahan. Tetapi apakah seharusnya kita membuang sesuatu di luar yang seharusnya? Terlebih ketika membuang sampah. Ya, Pak. Kalian melakukan hal tersebut pasti ada alasannya, bisa jelaskan ke Bapak? Iya, Pak. Saya melakukan karena masih bebas membuang sampah. Baik, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini dan belum kalian lakukan yang berkaitan dengan keyakinan kelas, menurut kalian itu keyakinan kelas yang bagaimana? Yang cinta kebersihan. Coba kalian rasakan, cinta kebersihan ya. Kebersihan itu kan merupakan sebagian dari iman. Sudah seharusnya sebagai insan yang beriman, kita harus mencintai kebersihan dengan cara menjaga lingkungan. Terlebih dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah menghargai orang lain yang sudah membersihkan kelas tersebut. Bukan begitu? Iya, Pak. Menurut Bapak, ketika kalian memiliki kesenangan, kebebasan, sudah seharusnya dilakukan di tempat, di waktu, maupun melalui hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Gitu ya. Baik, mulai sekarang mari kita laksanakan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, untuk memperbaiki keadaan ini, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kalau memang seperti itu, apa yang kamu yakini dalam cinta kebersihan seperti halnya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu bentuk akhlak terhadap lingkungan. Terima kasih. Untuk selanjutnya semoga jadi lebih baik, bisa kembali ke kelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktik, saya memiliki pemahaman baru bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Yang terpenting itu bagaimana orang itu memperbaiki kesalahan tersebut.